Aduh, ini goyang. Soalnya kita seminggu sekali. Halo Cipretin, Dagri balik lagi nih. Sebelum kita nonton timnas, kita bahas dulu big match kemarin ya, lanjutan Liga 1 bareng sama CEO yang kemarin siaran. Ada juga Coach Akmal dan Bang Rais. Aduh. Nah, ini seru banget ya pastinya match kemarin ya. Kalau kemarin Bang Valen ngeliat match Ah, ini kemarin. dulu aja. Coach Enggak, dulu. ini dulu aja. Gue mau bilang kemarin, gue ketawa-tawa sendiri gue kemarin. Lihat doi kemarin siaran kan, ada aja Indomie, tapi gue ketawa-tawa aja. Yang Kenapa, apalagi yang Coach? pojok. Biasa ada Indomie keceplosan, dia mah apa adanya kan kalau di komentator kan. Apalagi yang Maman di pojokan tuh kan, yang tarik bola ke belakang, tarik bola ke belakang. Dia ceplosan, gue ketawa sendiri aja itu nih. Ya lagian udah 40 tahun masih mau gocek ke depan, habis itu encok. Habis itu mau ngajak lari lagi kan. Lolos sih, tapi 2 kali begitu langsung cedera. Cedera, emang Begitu nggak ada Maman kan kelabakan. Iya, ya kan. kelabakan. Iya, main udah kayak bola bekel satu itu orang tua. Terus Andri Tani komplain sama gua. Kenapa? Terakhir kan dia loncat, pakai Nendang. nendang tiang. Iya. Gua bilang, Rin ngapain sih menit Nendang terakhir tiang. lu Iya, kayak gitu. bener. Sekarang katanya lagi dibully. Bola di atas, yang di bawah ditendang juga, yang bener juga. Habis itu sakit. Tapi kemarin kalau kita lihat apa pertandingan Persija sama Persita ya, itu back-backnya kenapa sih Coach Akmal dulu deh? Kenapa? Kemarin Nah, kayaknya Andri tadi back-backnya kan apa juga nih? sampai kewalahan kan? Dari back Persija. Iya, Dari Persija. back Persija yang kemarin yang ibaratnya yang gue analisa ya, organisasi belakangnya tuh kurang. Nggak tahu nih kenapa nggak ada komunikasi, apalagi pas cetak gol Ilham Rio cetak gol pertama. Nah itu tuh nggak tahu kemana organisasinya, terusnya jarak antar lininya juga nggak tahu kemana, entah di gelandangnya juga nggak tahu kemana. Pas lagi di counter, apalagi yang parah tuh transisi negatif dari menyerang ke bertahan itu bro Valen. Itu Babak paling kedua. Jadi kayak sawah. Parah banget bilang. Ini pada kemana ini pemain nih kan? Apalagi wingernya nih. Pada kemana ini? Akhirnya ya dengan high pressingnya Persita ya yang mungkin yang diinstruksikan sama Coach Widodo berhasil kan, akhirnya kan menyamakan kedudukan. Itu Iya, nggak- dan ya, kemarin- gue nggak tahu juga kemarin kenapa apa instruksinya apa seperti yang pasti pelatih di pinggir lapangan pasti menginstruksikan lah. Ya kan apa pas Maman keluar itu juga beda lagi udah. Beda. Berantakan udah. Ya tadi kan Bang Valen juga bilang ya, Ya. Maman keluar jadi berantakan. Mas Rais, kemarin ngelihat back-backnya Persija ini Andri Tani juga kan belakangan ini selalu nge-save Ya. banyak banget gol gitu. Kalau ngelihat dari ini belakang sepertinya Persija seperti kehilangan leadership ya. Apa namanya kayaknya sih sekarang saat ini lagi kehilangan leadership. Terus kemarin juga setelah Maman keluar itu makin nyata gitu. Padahal di situ sebenarnya ada Otavio Dutra, tapi ternyata masih belum bisa untuk membawa leadership itu. Ada Andri Tani juga sebenarnya, tapi kan Andri Tani kan seorang penjaga gawang walaupun dia bisa melihat semuanya secara luas gitu, ya harus ada koordinasi yang rapi sih sebenarnya di antar back itu. Nah, kalau ngelihat dari dua back sayap ini juga dari Persija, Rio Fahmi dan Nofri Setiawan emang tertekan sih sama sama permainan gaya permainan dari Persita Tangerang. Sebenarnya taktik yang diterapkan sama Persita juga udah bagus. Persija sepertinya masih belum menemukan performa terbaik, masih perlu adaptasi lagi di bawah apa namanya sentuhan dari Coach Sudirman. Pastinya ada filosofi baru lah yang ditanamkan oleh Coach Sudirman untuk Apalagi Persija. ada gelandang Konate kan. Ya betul. Tapi kemarin, ya terus Mas Rais. Mas Rais kirain udah selesai. Bang Valen, tapi kemarin ngelihat strateginya Coach Sudirman ada yang beda nggak? Iya. Jadi kita bicara dulu babak pertama ya. Gol pertama. Dia kan main Kok nggak ada catatan dia kan apa, main Mas? 4-2-3-1. Iya. Ya belakangnya itu Nofri sama si Nofri sama Ilham Rio. Ilham Rio, ada Otavio, ada Sama Maman, Maman. di tengahnya ada si Toncip sama si Toncip, ya, Roycan. ya. Roycan. Kemudian makan Konate, Nico, Osvaldo Hai sama si Simic. Simic. Betul. Ya kan mereka mau coba rubah yang kalau ada si Rico sama si Mota kan selalu main dari Iya, flank. Dari flank. Betul. Nah ini kemudian diminta untuk ngarahinnya ke Konate. Konate. Tapi ada Bala di kiri sama si kanan Hamdi. itu ada si Hamdi.
kanan, bukan yang kanan back kanannya, yang jadi kapten Toha. Ya. Toha, ya. Itu ternyata lumayan nutup Osvaldo Hai sama si Nico. Iya. Nah di Indonesia ini keunikannya flank kiri flank kanan tuh disuruh bisa selalu Iya. tuker. Tuker. Ya, switch. gue jarang lihat di Eropa tuh. Iya. Ya lu kanan kiri Iya. ini bisa dituker. Akhirnya ada satu momen kecolongan lah Persita kan. Ketika si Balani kan sebenarnya flank nyerang. Flank nyerang, Dia betul. sekarang dikasih di posisi pemain belakang kiri kan. Kepancing sama Osvaldo Hai, dikasih back heel, Iya. Rio masuk. Gue yakin dia 5 kali nendang kayak begitu ya kemarin doang masuk tuh. Iya. Karena gue sebagai Nendang penendang lagi belum tentu lagi. karena gue sebagai pemain penendang bukan Iya, pelari, iya. nendang dari sudut kanan pakai kaki kanan Kaki bisa kanan. masuk ke gawang. Benar. Itu agak teka-teki tuh Iya. nendangnya pakai yang bagian mana. Betul, lagi mana. Makanya Simic pegang kepala kan. Iya, bisa masuk. Kok bisa masuk gitu kan? Bukan pegang pala kasih gue. Iya. Golnya berarti Itu ya. dia, makanya satu. Nah babak pertama Persita kan masih ada Andre Agustiar. Agustiar Iya. ini sebenarnya pemain flank tapi ditaruh di tengah di belakangnya Tylon. Iya. Ya baru ada Hamdi sama si Botan. Siapa? Kasim Botan. Makanya ini Kasim Botan, baru ada si Rian tuh. Bagus juga si Rian sih. Iya. Mainnya gitu. Tapi kan mereka nggak ada Cardoso, nggak Nggak ada ada si Cardoso. Irsat. Irsat. Ini kan pemain kuncinya. Iya. Tapi ternyata mereka mampu untuk menerapkan apa yang diminta sama si WCP. WCP. High pressing, begitu high pressing salah tingkah Persija. Iya, betul. Apalagi keluarnya Maman sama si Ihwan. Iya. Mana di TV namanya bukan Ihwan awalnya. Kan pas dia pergantian mukanya gue belum kenal. Iya. Gue nunggu nih namanya siapa. Iya. Gue nyari juga. Pas gue bacain namanya, kok nggak ada di DSP. Revisi lagi namanya, ternyata Ihwan. Jadi kalau emang ada yang komplain komentator nggak kenal muka pemain, ya kalau emang nggak terlalu ngetop, mana gue Iya. tahu. Untung ada dendam untuk Lah, emang, komentator emang ya. kita harus selalu tahu nama Iya, pemain yang kita nggak pernah lihat apa. Ya. Akhirnya 1-1, udah habis itu sebenarnya milik Persita. Iya. Iya, Babak benar. kedua milik Persita. Dari detik awal udah ada Iya. peluang. Tapi ada 4 peluang Mas Hamdi nggak masuk. Hamdi nggak masuk. Ada peluang Tylon, ada Iya. peluang Rian. Toha juga. Kalau nggak Sampai out Toha. ditahan sama Andri Tani. Iya. Gue udah bilang hukum sepak bola ini ada balesannya. Kalau lo buang-buang peluang, Peluang. ujuk-ujuk Akhirnya habis peluang Hamdi tiba-tiba kok udah one on one. One-on-one, betul. Taufik Hidayat. Tiba-tiba, iya. Ternyata pas di replay itu ada headingnya Saiful. Iya. Salah. Taufik pun kalau lain kali begitu belum tentu bisa ngomongin kiper. Jadi dua-duanya ini hoki. Enggak, jadi kalau gini, kalau hukum sepak bola tuh apesnya satu tim, Iya. itu bisa menjadi hokinya tim Oke. lawan. Lawan. Jadi intinya Abis itu Persija bisa nahan, bingung sendiri si Persita. Persita, terus juga gue bingung Hamdi. Udah bukan harinya, Iya. tapi yang diganti bukan Hamdi. Ya apa udah sampai habis. 5 ya. Jadi sempat 5 peluang. 5 peluang, Tapi nggak ada Persita. yang- 5 peluang, nggak ada 5 yang peluang. gol. Nah, tapi ini kalau ngelihat itu berarti artinya Persija belum benar-benar efektif mainnya. Ya kalau dibilang efektif belum lah, sekarang kan jujur aja ya, mungkin chemistry dengan adanya satu Roy Chan di tengah, mungkin kan harus cari apa karakteristik yang lain nih kan. Tadi kan juga mungkin ada target nggak ada Rico. Ya mungkin nih Coach Sudirman mau flashback balik lagi deh ke Menpora. Ya kan permainan Piala Menpora Menpora. ya kan. Tapi kemarin tahu nggak taunya beda. Tapi emang sih kita nggolin duluan ya kan. Persijanya menggolin duluan nih, cetak gol duluan ya. Tapi akhirnya kebales lagi. Tadi ya emang bilang Bang Valen emang ya gimana organisasinya jauh banget Organisasinya. iya, nggak Masalahnya seperti yang diharapkan. Ini tapi emang kehilangan Rico di sini itu berasa banget nggak sih? Kelihatan sih memang, kelihatan ya. Apa namanya masih butuh kematangan sih dari seorang Afrianto Niko ya. Apalagi ngelawan bek-bek pengalaman ya kayak Saiful, terus kemudian Gusmawan. Gusmawan gitu. Ini butuh apa namanya kematangan lagi dari para pemain muda Persija gitu. Ya. Rio Fahmi benar kata Bang Valin itu agak-agak keparengan sih bahasa kalau ini ya. Ada di dalam keberuntungan tapi juga itu tidak terlepas dari determinasi dia yang memang juga luar biasa sih dalam Ya. sisi sayap gitu. Kemarin juga kalau Rio Fahmi itu emang untuk nyerang ofensif dia mungkin saking membantunya 60 untuk menyerangnya Ya. nih, untuk bertahannya pun Bertahannya juga baliknya pun juga luar biasa capeknya. Karena apa? Kalau saya lihat kemarin winger yang diterapkan dari WCP untuk bertahan di posisinya di ruang dari Rio Fahmi. Saat Rio Fahmi menyerang, dia yang dapat ruang di situ. Dia dapat ruang. Kemarin kan udah berhadapan kan Iya. 3 lawan 2, tinggal apa? Iya Tinggal si Rio ketinggalan mulu. Iya, ketinggalan terus. Sama. Novri juga naik juga. Kemana Rio nih? Kemana Rio? Iya, Saking Rio ngebantu penyerangan ya akhirnya bertahannya juga kosong ya kan. Iya. Dan di situ juga one on one-nya juga Rio juga kemarin juga jujur aja kurang ya 1 lawan 1-nya juga banyak miss ya kemarin ya. Iya. Apa nggak tahu lah Pak Altavia Dutra nggak cover. Tapi Coach tanpa adanya Rico, kalau memang pengen maksimalin si Konate, Konate, iya. memang kemarin sukses. Karena kan akhirnya Konate bisa Ya. membuat
back lawan juga nggak cuma mikirin flank. Kalau misalnya yang main Rico tuh kan udah pasti Kebaca ya? yang dipikirin tuh flank dan jangan sampai begitu dia crossing atau tendangan sudut nyampe aja ke Simic Ke Simic, atau siapapun iya. gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang karena belum nyetel gue lihat dia sama Simic, Ya, karena Simic juga itu dia. nomor 9 nggak bukan pemain lari. Iya, iya. Akhirnya gue lihat Konate pun syuting kan. Syuting, ya kan? Dia belum dapat chemistry untuk bisa main Betul. one to touch sama si Betul. Simic dan 3 pertandingan terakhir Simic menit 65 selalu Iya, diganti kan. Diganti. Baik Diganti. itu Angelo maupun juga Sudirman. Ini gue juga baru pengen ngomong agak tanda tanya juga nih dari performanya Simic gitu Iya ya. kan? Iya benar. Apa namanya Simic kayaknya butuh lagi untuk membangkitkan kepercayaan diri Iya. dia deh gitu. 12 gol sih Iya sebenarnya. betul. Selain supporting dari lini kedua ataupun sisi sayap, Iya. Simic juga butuh lagi partner yang bisa membantu dia untuk memecah konsentrasi di lini pertahanan gitu. Betul. Simic itu kan kalau dapat bola di kotak penalti biasanya emang jadi gol, mau nendang kayak Iya. gimana jadi gol gitu. Buktinya sekarang udah 12 gol tapi dalam 2 pertandingan terakhir ya. Iya. Itu dia udah nggak mencetak gol lagi. Ya Taufik Hidayat ini sebenarnya masih ada harapan. Ya mudah-mudahan kalau dia konsisten Taufik Hidayat ya bisa jadi striker Bisa masa jadi depan striker, lah ya. gitu. Tapi bisa ngegeser Dapat Simic nggak dia? kesempatan lah. Bisa jadi kalau misalkan memang dia terus berkembang ya gitu. Nggak Cetak cepat gol, puas. pasti cetak gol Yang itu pasti dia bisa harus cetak gol terus. Yang Itu namanya striker cetak gol lah. bisa Ya. jadi malah nanti dimainin 2 striker. Bisa. Dan dia sempat mistar kan. Iya. Yang Kemarin sundulannya heading sempat mistar. mistar. Kemarin juga beberapa kali Macan Konate tuh ngasih bola ke Simic. Mungkin Simic kan bukan tipikal yang kayak Gonzales ya. Iya, iya. Untuk screening bola ya kan bola mati tapi enggak. Pas dia kontrol bolanya balik ke lawan lagi berapa kali. Balik ke lawan Iya, lagi. belum. Lepas ya. Belum pas. Jadi main kombinasinya belum Kombinasinya. enak. Jadi kalaupun nggak sama si Simic kan biasanya kalau kita bicara yang modern ya, kalau zaman dulu pemain tengah tuh bisa ada yang langsung masuk kan. Ada yang Iya. masuk ya. Lu ngomong Lampard lah, Iya. Gerrard lah. Iya. Kalau ini kan Toncip sama Roy Chan memang nggak jarang-jarang dia untuk masuk ke kotak penalti. Jadi kombinasinya pasti antara Simic, Nico, Hai, Iya. sama Osvaldo Hai. Nah Osvaldo Hai sama Nico nih ya kalau lagi dapat anginnya bagus, kalau lagi mampet gitu. Nah kemarin mampet diganti sama Irfan Jauhari. Jauhari. Nah Jauhari ini gue lihat masih tarkam lah. Belum konsisten. Maksudnya kelihatan bakatnya, tapi masih gedebak-gedebuk. Masih gedebak-gedebuk, ya. Ambil lawan juga masih kasar apa bukan Emosi. kasar, jorok gitu. Iya, Kelihatan iya, makanya langsung kartu lah apalah. Tapi ya ini mirip-mirip Hersus dia gue lihat. Iya benar. Iya. Emang Hersus bener yang emang pindah gaya ke mainnya ya, main gaya mainnya Hersus mirip gitu. banget Jadi, Hersus. Memang gua melihat bener-bener kematangan, kerapihan, kepandaian strategi sebenarnya kemarin Persita. Ya. Justru Tapi yang lebih tapi yang unggul ya. tercatat dan yang bisa menambah 3 poin kan skor akhir. Skor akhir. Iya. Jadi memang kalau kita lihat skor akhirnya doang, menurut gue tidak mencerminkan apa yang kita Lihat di saksikan lapangan. di lapangan. Oke, Dan gue oke, akuin menurut gegen kita ya. pressingnya WCP kemarin oke. Oke. Berhasil lah Oke. kemarin. Tapi ya kalau kan. ngomongin Coach Widodo kan kemarin katanya Coach Akmal sempat ngobrol ya, Ya. sama Coach Widodo. Apa katanya Coach Widodo, Coach Akmal? Kok bisa Ah, akhirnya ngerepotin Persija? Yang pasti lebih ke teknik ya. Saya bilang, Mas Wid kelihatan banget struktur dalam bertahannya high pressing. Iya Mal, karena dia sudah menganalisa. Udah Dia menganalisa bilang, permainan udah Persija. menganalisa permainan Persija. Pasti kan juga siapa-siapa yang main kan udah tahu. Nah di situ kan yang kemarin sebelumnya kan pasti kan Maman sama Otavia Dutra kan yang Iya. jadi 2 center back di situ kan. Dan dia bilang, oke, mungkin kalau dari Mas Widodo ya menganalisa pemain ini kan juga satu dia bilang lemah dan lambat ya kan. Iya. Pasti kan juga itu udah menganalisa ya kan. Satu Ini juga ya obrolannya ya, ya Coach. ini obrolannya dan satu dan juga pemain muda ini ada pemain muda masih labil. Iya, Ya kan emang kita lihat sendiri kemarin juga Ilham Rio juga belum konsisten ya dari menit pertama sampai menit terakhir juga akhirnya diganti ditutupin sama Toncip. Bagaimana biar bertahannya lebih optimal lagi gitu loh. Dan ya Mas Wid juga jujur aja sih faktor laki juga sangat keberuntungan itu sangat diharapkan tapi enggak tadi balik lagi menyerang satu hari satu malam memang kalau nggak gol gimana lagi Susah dapat juga. gol satu susah juga kan saya bilang gini Mas mendingan pelatihnya deh yang jadi striker ya kan pakai perut pakai pantat bisa masuk dulu kan Mas Wid gitu kan mau pakai perut pakai pantat dia tawa pakai perut pakai pantat masuk iya mah dia bilang gitu tapi ya bagaimanapun ya Mas Wid kembali lagi dia evaluasi ke timnya juga ya kan dan dia bilang ya itulah Mal kita memaksimalkan pemain yang ada gitu loh. Bagaimanapun peran seorang pelatih itu juga dia selalu mengkoreksi kembali menganalisa di dalam timnya gitu loh. Enggak menyalahkan tim-tim yang lain ya. Pasti dia juga menganalisa banyak kekurangan-kekurangan yang harus Di luar finishingnya gue rasa ya Biancheroknya Andri Tani ya. Iya benar. Right, tapi Andri tadi kalau nggak Andri Tani, emosi iya. bro, kemarin kan jujur ya, Apa? Andri tadi kan biasanya marah-marah kan, gue bilang, Biasanya. "Kemarin kok
Bagul kok kayaknya nggak emosi, tapi bagus, dapat aja bola Ya, gitu kan akhirnya dia ngambek juga, yang dia udah geleng-geleng sama backnya. Oh, backnya. Dapat aja mas gue gini, gue apa bilang, gue lu badan lu makin berisik, mainnya kok masih tetap sama jago ya gitu. Padahal lu kan Refleksnya oke lumayan, gue bilang lumayan buncit perut Iya, lu, gue bilang. iya. Di TV kelihatan lu, gue bilang, Sama tapi lu tadi, masih malah bagus main lu, kayaknya apa betah di Bali, gue bilang. Cocok kayaknya akhirnya. sama Cocok Bali. akhirnya di Bali. Akhirnya cocok Bagul. sama Berapa Bali. kali lo yang dia terbang si Rian, terus yang one on one sama Hamdi 2 kali, Toha, udah maju 1 kali, itu kan hampir kalau dia bisa lebih ke pojok mungkin bisa masuk, Bisa masuk. ya kan. Ada juga yang masih melambung dan lain sebagainya. Emang 3-4 pertandingan terakhir dia tuh minimal 5 save. 5 save. 5 save. Lagi Ini oke kan berarti banget. emang keteteran banget. Iya kan di makanya belakangnya. tadi gue tuh udah dapet janji sama dia, mau Harusnya teleponan, di sini ya? betul, mau zoom, dan udah oke. Ya ternyata kan dia harus sebagai kapten harus mentaati aturan, jadi dia nanya dulu ke MO-nya. Persija namanya Kukuh, ya. Nah si Kukuh ternyata nggak ngizinin, karena katanya memang kebijakan dari klub pemain-pemain tidak usah ada dulu yang memberikan komentar daripada nanti ada yang salah-salah persepsi ya itu sih kita terima lah. Tapi abis itu kita kontak lagi Kukuhnya, gitu. Nah Kukuhnya katanya nggak bisa karena persiapan latihan. Tapi tadi ya dari pernyataan Coach Widodo lagi nih, Mas Rais setuju dengan pernyataan Coach Widodo kalau agak lamban belakangnya dan pemainnya juga mudanya masih labil lah. Iya, ini harus jadi perhatian juga Persija ya buat regenerasi di lini pertahanan ya. Kalau dilihat dari komen Coach Widodo memang ada benarnya gitu. Ya lihat aja kepala 3 semua lewat apa namanya back berpengalaman, Otavio Dutra, Mamang, 35 ke atas semua gitu. Ini regenerasinya seperti apa di lini pertahanan gitu. Mas saya produk-produk dari Persija Akademinya nih Bang Bang Akmal juga Coach Akmal juga pastinya kan dapat apa namanya ya tugas juga untuk mengembangkan para pemain dari junior ya. Nah, ini yang apa namanya harus jadi fokus dari Persija gitu, regenerasinya seperti apa. Karena Persija ya oke punya back sayap yang oke lah saat ini gitu, masih bisa bertahan sampai 4 tahun ke depan. Nah, back tengahnya ini nih yang jadi rawan gitu, itu kelihatan banget memang kemarin. Nah, pemain muda ini memang kalau nggak dapat menit bermain ya memang sulit gitu. Ya apa yang didapatkan oleh Rio kemudian Alfrianto Nico ini patut disyukuri sama mereka gitu. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin itu untuk membuktikan bahwa mereka memang pantas untuk mendapatkan tempat di tim sebesar Persija gitu. Iya. Tapi kalau strategi setuju lebih bagus lebih berjalan strateginya Coach Widodo. Oh iya, kalau dari strategi secara permainan kemarin ya jelas banget Coach Widodo itu Penguasanya. lebih ya bisa dibilang ya lebih tepat dan lebih baik penerapannya interpretasinya dari para pemain untuk menginterpretasikan apa yang diinginkan oleh Coach Widodo gitu. Nah, Lebih berjalan baik lah. Jalan kemarin jalan Nah Coach banget. Akmal ini cocok nggak untuk jadi pelatih Persija? Coach Widodo katanya mau ke Ya, Persija kan, jadi kan, nggak? kan pernah saya bilang ya kan, tadi pun juga bicara sama Mas Wid tapi bercanda-bercanda ya kan. Sempet ngomongin. Ya, kata dia udah ada yang ngubungin, kita nggak tahu lah ya ngubungin siapa kan. Dia bilang bagus deh Mas, mudah-mudahan lebih baik lagi. Dia bilang mudah-mudahan lebih baik lagi Mal ya buat kedepannya. Siap Mas, saya doain. Bilang Lebih gitu. baik Persitanya atau lebih baik Enggak, karirnya maksudnya yang di- ngubungin, lebih baik timnya yang dihubungin itu loh. Oke. Bang Palin sempat denger Coach Widodo mau ke Persija? Enggak, gua nggak denger apa-apa. Kalau itu nggak tahu ya. Kan dia kan lagi di studio nggak ada Iya. apa-apa. Gua nggak denger apa-apa. Yang jelas bagi gua cukup salut sama Persita karena dengan posisi mereka yang nggak bagus-bagus Iya. amat, tapi mereka tetap mempercayakan pelatih mereka gitu. Iya. Kan kita Konsisten lihat sampai catatan menunjukkan hanya tinggal 6 Tinggal 6. yang dari awal musim sampai sekarang masih tetap bertahan jadi pelatih, dan kalau kita teliti lagi 5-nya memang tim atas kan. Gitu. Nah, satunya ini yang di bawah kan. Nah, artinya Persita kasih kepercayaan untuk berproses Iya. ya kan kepada coach WCP gitu. Jadi kalau gue sih apresiasi itu kemanapun nanti akhirnya ya gue belum dengar apa-apa sih. Iya, belum denger apa-apa ya. Untuk, Oke. untuk Persija juga mudah-mudahan lah diberi kepercayaan sama Coach Sudirman juga lebih baik lagi lah. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin Liga 1, sekarang kita mau bahas menuju timnas main nih. Nggak boleh ada yang ngeremehin Timor Leste juga. Nah kita udah terhubung bersama Mas Bandung, ini yang bisa ya Bang ya. Mas Bandung makasih banyak loh, kita apresiasi banget udah mau match, mau bergabung dulu sama kita di sini. Mas Bandung gimana persiapan di sana Mas? Halo, selamat sore. Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas. Oke, selamat sore menuju petang di Bali. Saat ini saya sudah berada di Stadion Uayan Cipta dengan Oh, Oh, iya, iya, iya. aman. Iya, Bang. siap.
Jadi 2,5 jam sebelum kick off dimulai, Studio gua. seluruh panitia sudah bersiap di Stadion Iwayan Dipta. Ya, persiapannya gimana nih Mas? Kan lawannya emang kita bisa bilang ya nggak terlalu susah banget lah lawan Timor Leste. Ya, pertandingan melawan Timor Leste ini kan termasuk FIFA Matchday ya, dan sudah terdaftar di FIFA, pertandingan FIFA E-Match. Jadi kalau kita menang 2 kali akan mendapat poin 20. Mau nggak mau kita harus maksimal menang melawan Timor Leste, Untuk tidak perbaikan boleh peringkat ya? meremehkan. Ya, demi naik peringkat untuk peringkat FIFA di bulan mendatang. Ya, CEO mau tanya? Ya, di pemain-pemain sendiri kira-kira kalau kemungkinan line up udah ketahuan belum, Om? Kalau untuk line up memang belum bisa kita kasih tahu ya, tapi ini kan sebagai persiapan juga untuk Piala AFF U23 di Kamboja. Jadi sebagian besar anak-anak muda yang berpotensi main di Piala AFF ditambah pemain senior seperti Evan, seperti Nadeo, kemungkinan besar akan menjadi starting line up, termasuk juga si Ricky Kambuaya. Berarti full tim ya Mas Bandung ya hari ini ya. Ya, di pertandingan pertama ini pelatih sepertinya juga akan memainkan full tim demi meraih kemenangan, demi meraih poin FIFA. Bro, paling mau nanya aja gitu, setelah menghadapi Timor Leste ini gitu, nanti persiapannya akan seperti apa sih tim ini gitu, dari Sintayong? Ya, setelah melawan Timor Leste, tim akan selesai di tanggal 1, setelah itu persiapan menuju Kamboja, karena Piala AFF U23 akan dimulai tanggal 16 ya. 14 Februari hingga 26 Februari, jadi waktu tidak banyak, jadi tim juga langsung bersiap untuk Piala AFF U23. Mas Bandung, Ya, Bang Valen. U23 ditayanginnya di mana, Mas? Udah dirilis belum? Iya, kode ini. Di SCTV. Wih, Berarti gua nggak siaran. Dia nanya apa aja sih? Dia bisa banget aja langsung. Berarti siapa? Berarti Rendra. Bang Rendra. tapi pemain yang U23 itu berarti nggak dikembalikan ke klub ya? Atau tetap dikembalikan ke klub dulu? Ya, jadi 31 pulang, kemungkinan PC nanti awal Februari, jadi kemungkinan klub pemain akan kembali klub. Setelah itu pemusatan latihan bisa jadi di Jakarta, karena untuk memudahkan transportasi langsung menuju Phnom Penh. Jadi startnya dari Jakarta nanti. Oke. Jadi kita latihan dulu di Jakarta beberapa hari sebelum berangkat pada pekan kedua Februari. Mas Bandung, mau tanya Ini- dong. Selama latihan itu tujuannya, targetnya apa Mas Bandung untuk melawan Timur Leste ini? Kalau menurut Mas Bandung lihat dari Sintayong. Ya. Oke. Jadi Timor Leste itu sebenarnya keinginan dari pelatih bahwa di laga FIFA Matchday ini coach request untuk lawan yang levelnya memang di bawah kita. Jadi setelah Piala runtutannya kan setelah TC di Turki, Iya. Piala AFF di Singapura, terus pemain juga main di liga. Jadi rutinitas pemain itu sangat padat banget, sangat sibuk. Jadi dibutuhkan lawan yang di bawah. Jadi untuk pemain juga dapat frekuensi pertandingan yang tidak high intensitas lah sebelum nanti di FIFA Matchday bulan Maret lawan-lawan hingga untuk persiapan kualifikasi Piala Asia di bulan Juni mendatang. Oke. Karena Oke Mas Bandung. melawan Timor Leste kita kan sudah deal dengan Bangladesh. Ganti 2 Oke, asisten itu udah. baik Mas Bandung mau tanya kalau kemarin saat latihan itu ada nggak Mas Bandung dalam menerapkan formasi atau starting line up itu Coach STY itu merandom nggak pemain-pemain yang baru masuk ini? Kan ada beberapa pemain yang baru masuk ya Mas Bandung ya, kayak ada Ya. Marcelino, Ronaldo Kuate. Itu gimana Mas Bandung? Ya, jadi kembali seperti yang saya bilang tadi, uji coba ini juga sebagai persiapan untuk Piala AFF U23 di Kamboja mendatang. Jadi pemain-pemain yang berpotensi untuk mengisi skuad di timnas U23, Oke. kemungkinan besar juga akan dicoba di 2 pertandingan uji coba ini, seperti Marcelino, Ronaldo, Ya. Bayu Fikri, dan lain-lain. Mas Bandung itu pelatih asisten udah Ini ada yang background-nya ganti. cukup ini. Asisten pelatih ada apa? Sorry. Kenapa Mas Bandung? Aman.
ini backgroundnya cukup ini atau aku harus ke dalam? Cukup. Mas Bandung aman. Mau ke dalam aman. juga boleh Mas Bandung, boleh. Sambil jalan aja. Boleh nggak sambil apa-apa. tur Mas, sambil tur. Sambil jalan aja nggak apa-apa, santai. Sambil mau nanya Mas, itu kenapa sih Sari Gultom sama yang satu lagi dilepas kenapa tuh? Sama Alek Yuda. Alex gitu. Sama Alek Yuda Mas Bandung. Ya, jadi kebetulan juga kontrak dua pelatih tersebut juga sudah selesai gitu kan. Terus dari Coach Shin memberikan arahan kepada kita untuk Coach Syahari dan Coach Alek untuk tidak melanjutkan kerjasama bersama Coach Shin di tahun 2002 gitu. Oh, tapi udah ada penggantinya ya? Belum? Rencana sudah ada, tapi nanti kita rilis pelan-pelan aja. Dirilis di Lokal sini. ya? Dirilis Lokal sekarang atau juga dari boleh Korea di sini, lagi? Mas. Enggak, harus Mas Bandung, kalau aku harus lokal Mas Bandung karena biar ilmunya juga biar kita dapat Mas Bandung. Ya kan di situ ada pelatih kiper sama pelatih fisik kan? Dia udah ada, tapi nggak mau Ya. dirilis. Nggak Dia mau udah dirilis. ada, udah Oke. ada. Itu suasana Mas lapangan Bandung. ya. Ya ini ya. Oh, ya. Eksklusif. View stadionnya. Ya. Cuaca mendung sih tadi, gerimis merinjis, terus sekarang Krimis meringis. Mendung tak berarti hujan Mas Bandung. Tapi berarti enak Mas Bandung, nggak gerah-gerah banget. Yang bikin gerah itu ada perang sosial media antara Asnawi sama yang satu lagi tuh, yang Singapura. Sebagai MO-nya PSSI, gimana nih? rumputnya juga bagus. Oh iya, rumputnya bagus. Bagus. Itu jangan ditanya lagi udah Mas bagus sana rumputnya hijau. Gimana Mas? Gimana Mas? Kita mau Oh iya, mau balas apa tuh? Oh terkait Asnawi ya, Iya. di postingan Instagramnya Asnawi 2 hari lalu ya dia Iya. posting bahwa kejadian tersebut ya dia minta maaf lah gitu kan Iya. dengan apa yang dia lakukan gitu kan. Intinya dia spontanitas ngomong terima kasih walaupun setelah itu dari tim dari Coach Shin menegur langsung Asnawi dan Asnawi juga menyatakan hal itu sangat tidak baik lah ia lakukan gitu, apalagi dia seorang kapten. Tapi setelah itu dia juga udah berkomunikasi dengan Faris dan Coach Shin juga istilahnya ya jangan diulangin lagi lah seperti itu, meskipun kita lagi euforia, kita lagi menang, tetap respect kepada lawan. Soalnya dibales Mas sama si Safwannya. Lagi rame di sosmed. Siapa tahu PSSI mau ngebales lagi gitu. Mau ngejawab. Aduh penalti aja Mas jangan dibales. Penalti. Oke Mas, kira-kira yang mau disampaikan ke penonton kita jelang timnas ini Mas Bandung? Ya. Ya, meskipun 2 pertandingan ini tanpa penonton, kami tetap memohon doa dan dukungannya kepada seluruh supporter timnas Indonesia agar Indonesia meraih kemenangan melawan Timor Leste dan untuk persiapan di Piala AFF U23 mendatang dan kualifikasi Piala Asia kami meraih hasil terbaik dan sesuai yang kita harapkan. Oke, Ya, amin, sukses. amin. Kita akan Mas memberikan Bandung. dukungan. Sukses, sehat selalu. Makasih Mas Semoga Bandung. mendapatkan hasil Bang terbaik. Valen, Terima kasih Mas Bandung. Bang Rais, Kak Iya. Intan. Ya. Ya, Oh, makasih. ada Akmal juga. Iya tadi udah disebut. Oh, udah Coach disebut. Akmal. Ya. Bukan Akmal Marhali ya. Ini Akmal pelatih. Thank you Mas. Nah ini Nah. ini Mbak. Thank you. Ya. Ini berarti Sip. kita optimis ya. Aduh, kalau semua Pasti MO, dong. semua klub-klub juga bisa kita hubungin gini enak, Enak, ya. enak, Iya, enak. lihat gimana Sebenarnya kan mau acara match, kayak gini ya. belum ada di Indonesia yang memang rutin untuk kasih update tentang sepak bola dalam negeri. Iya. Nggak apa-apa pemain nggak bisa kita hubungin, tapi paling nggak wakil dari tim Iya. ada yang selalu bisa kita hubungi untuk memberikan update kan. Iya. Iya. Kita juga jadinya Memang. tidak hanya ngobrol kosong Iya. sesuai dengan Benar. pemikiran kita Iya. kan. Benar. Jadi ada memang yang Iya. menjadi jadi Di dalam tim itu jadi seperti corong apa dari sih? tim itu untuk Iya. bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu yang sebenarnya jadi kendala juga di teman-teman media sih. Nah, Bang. gimana tuh? Apa namanya? Terkadang memang ada pembatasannya. Oke, kita hargai ada eksklusivitas di dalam klub gitu. Itu bagian dari bisnis klub lah gitu. Tapi ada ruang juga untuk media yang harusnya disiapkan ke apa namanya? Ke media untuk siapa yang jadi juru bicaranya gitu ketika dibutuhkan. Hal ini sempat kan kalau Bang Valen sempat dengar ketika teman-teman media boikot Persija. Yang Persija ya, nah, dengar itu gua. kan juga adalah bentuk mungkin akumulasi dari kegeraman teman-teman media. Nah, ini
kita ingin sebenarnya ya klub kooperatif aja gitu. Maksudnya nggak usah takut, maksudnya ya, teman-teman juga niatnya juga untuk membantu. Kalau misalkan ada sebuah isu, kalau misalkan itu didiamkan malah akan menjadi liar gitu. Misal kalau mereka diam aja gitu. Nah ini yang butuh apa namanya ya kedewasaan ataupun pemikiran yang oke juga sebenarnya dari apa bagian mungkin nanti dari tim medianya klub gitu untuk bisa memfasilitasi apa namanya kebutuhan dari teman-teman media nantinya gitu. Istilah kalau di kepresidenan jubir lah. Nah, Ya gitu. kan pokoknya kita emang tahu ngubungin ke siapa. Benar. Toh kita nggak akan berusaha untuk diem-diem ngontak pemain. Benar, Kan udah ada pintunya Nah, gitu itu dia. kan. Pemain juga harus dilatih public speaking yang baik loh. Apalagi kalau misalnya pertandingan internasional ya, kita lihat kemarin lah beberapa pemain gitu. Ya contoh Egy gitu. Setelah dia lama bermain di luar negeri, Witan ngomong bahasa Inggrisnya pede banget gitu. Pede. Nah, ini harus juga dilatih ke pemain-pemain kita gitu. Karena kan nggak mungkin selalu mereka bermain di luar negeri. Kalau mereka makin berkembang, pengen main di luar negeri gitu, ya harus dilatih terus. Iya. public Makanya. speakingnya. Dan press con after dan before kan nggak cukup ya, Ya, orang betul. namanya itu kan langsung begitu doang Yes. gitu loh. Itu sih Perlu kalau gua. lagi kita Ya ya. apalagi kan sekarang tanpa penonton apa ya mudah-mudahan lah. Supaya kita ngerasa lebih dekat juga kan. Iya ya artinya kita memang pengen tahu dapat jawaban yang Pengen tahu, langsung ya. dari Langsung officialnya. dia, benar. Kalau gini kan kita asumsi-asumsi, oh Iya. menurut dia kayaknya kan gitu. Iya. Misalnya kemarin gimana di Arema 9 pemain kok nggak ada? Nah, itu dia, 9 Gua kan pemain. juga jadi komentator Nggak tahu nyari di browsing Iya, juga nggak ada. Informasinya Terus gue bilangnya apa masa cedera 9 orang? Agak aneh sih. Sementara adanya isu. Nah kan kalau kita di televisi beda sama di kayak platform gini kan. Di Iya. televisi kan kita emang harus benar-benar Secara confirm gitu. official, Akhirnya ya. kita cuma bilang memang tanpa 9 pemain. Nggak tahu kenapanya. Nggak tahu Misalnya kenapanya. gitu. Tapi biasanya ada pelatih yang nggak ngebolehin nggak sih Coach Akmal? Ya tadi bener kata apa? Selain manajemen iya, gitu. Bang Rais pasti ada larangan. Jangankan kita untuk berkomentar ya, untuk medsos aja. Yes. Jujur aja di Elite Pro juga anak-anak juga nggak boleh untuk bermedsos sembarangan untuk foto-foto gitu loh. Ya kan, kalau kita habis ada kegiatan, kecuali kalau ada izin kembali lagi dari manajemen. Jadi Seperti memang itu. harus benar-benar izin. Kayak tadi juga akhirnya kan Ya. nggak jadi gara-gara Ya. manajemen Ya kadang ternyata nggak dibolehin. tadi setuju sih SMA ada jubirnya kemana yang kita harus setuju tadi bagaimana sih kondisi tim saat ini, bagaimana sih kondisi tim saat menang, kondisi tim saat kalah, sekarang suasananya seperti apa, ada yang pemain nggak main kenapa sih, kan gitu kan kita harus cari tahu kan. Kalau ini kan update-nya nyata, jangan tadi menurut Bang Wawan bener, jangan kita asumsi ya menurut kan juga kita Jangan-jangan gini, enak lah jangan-jangan dengarnya. gitu. Jadi Iya. kan makin banyak asumsinya Iya. kan. Nah tapi ini mumpung ya kita ngomongin timnas pemain, gosipnya ini katanya pas evaluasi nggak mau kan pemain naturalisasi, tapi akhirnya udah 2 orang ya, Sandy Walsh sama Jordi Amat. Jordi Amat. Sandy Walsh itu udah 29 tahun ya? Yes. Kok naturalisasi udah seumur sematang itu sih? Nah, ini juga persepsinya juga beda-beda ya. Kalau Sinteyong itu kan apa namanya ini nama kalau dia menganggap ini bukan naturalisasi cuma pindah warga negara. Gue nggak tahu nih secara legalnya gimana nih bang. Karena memang sebenarnya dia punya darah Indonesia. Jadi Sinteyong tuh maunya pemain yang punya darah Keturunan. Indonesia. Nggak seperti mungkin apa namanya Christian Gonzalez gitu. Nggak seperti Greg Wokolo gitu ya. Memang nggak ada darah Indonesia gitu. Beda. Nah si Sinteyong tuh nyari pemainnya dia membatasi seperti itu. Cuma masalahnya yang dia cari saat ini adalah yang dia datangkan adalah pemain back gitu. Sementara kita Dua-duanya ya? tahu back sayap misalnya nanti Sandy Walsh gitu akan bersaing dengan Asnawi yang sebenarnya sudah berkembang pesat gitu. Nah ini Terus akan buat seperti apa regenerasinya gitu. Nah terus Jordi Amat di posisi defender gitu. Sedangkan 2 back kita masih muda banget Alfiandra Dewangga, Rizky Dewangga, Ridho Rizky gitu. Ridho, betul. Oke memang butuh pemain berpengalaman gitu. Kita sih pengennya ada pemain di depan sebenarnya seorang Iya. striker gitu yang sangat dibutuhkan sama timnas gitu. Entah apakah nggak ketemu pemain yang darah Indonesia gitu yang benar-benar oke seperti 2 pemain ini memang levelnya harus diakui memang oke sih. Main di kompetisi Belgia kasta teratas terus jadi pilihan utama di klubnya gitu. Dan memang oke secara kualitas gitu. Tinggal kalau dia kan nggak mungkin bisa dapat izin kayak misalkan contoh AFF kemarin deh. Sebulan gitu, hampir Ya. sebulan dia ninggalin klub yang bukan FIFA Matchday gitu. Nah ini kan agak riskan juga gitu. Nah ini harus dipikirkan juga program naturalisasi ini seperti apa untuk kedepannya. Ini memang kebutuhan Sinteyong yang gue denger ya gitu. Memang kebutuhannya Sinteyong gitu, yang pilihannya Sinteyong juga gitu. Karena dia yang juga ikut komunikasi gitu. Sebenarnya ada beberapa pemain juga waktu itu ketika zaman Simon McManamy gitu ada juga tapi back juga posisinya gitu. Nah itu yang agak jadi pertanyaan saya sih sebenarnya gitu, kok back semua dapatnya ya, apa memang nggak ada pemain keturunan Indonesia yang memang striker mumpuni gitu di luar darahnya Indonesia selain Raja Nenggolan sih gelandang lah ya lumayan ya. Apa Sinteyong masih percaya sama striker-striker lokal?
Nah ini dia nih, kalau misalkan striker lokal seperti Taufik Hidayat, Muhammad Rafli gitu, ini mereka bisa dapat kesempatan lebih terus konsisten ya dalam mencetak gol. Saya rasa sih masa depan striker timnas udah mulai ada harapan lagi nih gitu. Cuma kan sekarang masih ketutup sama ego dari kepentingan dari sebuah klub. Kadang-kadang pelatih itu juga kan berpikir ya, maksudnya Ngerasa berhitung riskan gitu ya. kalau didorong. Iya, mereka nggak mau juga mereka mempertaruhkan karir mereka juga gitu. Jadi akhirnya milih yang ya gua gaji lu pemain asing mahal, ya udah pemain asing aja gitu. Nah kasihan sebenarnya striker lokal ini, paling enggak ya mainin aja pola 2 striker gitu, nggak cuma 1 striker misalkan. Tapi menurut Coach Akmal juga kita perlu naturalisasi untuk striker ya? Tapi sulit juga Tan, kalau gue pikir ya naturalisasi untuk tadi Bang Rais bilang striker dari luar, pasti mereka juga pilihnya pasti nggak main di Indonesia. Pasti rebutan, justru yang rebutan itu paling banyak striker. Ya kan, bagaimana kan tujuan kita kan mencetak gol. Ya kan, kalau untuk naturalisasi pemain keturunan, pasti mereka lebih cenderung milih main di Eropa. Mendingan di Untuk Eropa aja, main nggak usah di Eropa, Indonesia apalagi gitu. dia kan mempunyai kontribusi bagus, pasti mereka milih di luar. Tapi tadi kalau Bang Valen tadi yang Mas Rais bilang, ini kan katanya cuma pindah ke warga negaraan ya. Itu gimana sih? Orang ininya? hukum nih. Secara Ya harus dicek dulu definisi dari naturalisasi karena kan kalau tadi contohnya misalnya Loko atau misalnya Greg lah. Greg. Greg, terus Iqbal Nevo. Spaso udah ya? Ini kan Spaso. memang benar-benar warga negara yang tidak ada hubungannya dengan darah Indonesia, tapi kemudian di-Indonesiakan. Nah ini kan Naturalisasi. bahasanya kan naturalisasi menurut Sintayong kalau ini kan hanya pindah warga negara. Karena misalnya di Belanda, dia tuh punya hak untuk 2 warga negara. Jadi dia bisa warga negara Indonesia dan Belanda pada saat yang bersamaan. Tapi dia pada saat timnasnya harus milih yang mana. Nah tapi ketika dia maunya Indonesia, Indonesia harus membatalkan status Belandanya. Status Belandanya, Karena iya. Indonesia cuma satu kan. Karena Indonesia hanya mengakui satu warga negara gitu loh. Nah makanya kalau kita dulu ingat yang banyak kan Belanda. Ya. Bukan hanya masalah sejarah dulu kita punya garis keturunan dengan Belanda karena kita punya nilai historis. Tapi Belanda tuh 2 warga negara. Jadi lebih mudah untuk Indonesiakan dia gitu. Tapi kalau ini bahasanya naturalisasi ini sama kayak sekarang terjadi pergeseran definisi yang dibilang chance itu rasis. Nah, rasis itu kan sebenarnya kulit, ya agama itu rasis. Tapi sekarang penonton ngomong jorok aja dibilang atau jelekin lawan dibilang rasis. Iya. Padahal kan sebenarnya definisinya rasis bukan yang itu. Tapi menjadi perluasan makna seakan-akan bahwa lo yang dulu ketahuan misalnya Persija ngejek Persib ngejek Persija itu dibilang rasis gitu loh. Padahal rasis yang sebenarnya kan bukan itu. Sama kayak tadi antara naturalisasi dan yang tadi memang ada keturunan itu paling hanya perbedaan istilah aja sebenarnya. Tetapi mungkin yang dimaksud sama Sintayong tadi, yang penting dia punya garis keturunan. Yang Dia dicari maunya ada Indonesianya Indonesianya. apa. Padahal sebenarnya dampaknya sama-sama aja. Intinya dia tadinya bukan orang Indonesia, tadinya bukan orang yang memilih warga negara Indonesia, menjadi warga negara Indonesia untuk main bola. Sebenarnya pertanyaannya ada lagi, sebenarnya kalau kayak gitu mereka diminta, kan ada yang diminta, ada yang mau. Ada yang ngajuin. ada yang ngajuin kan. Iya. Kalau diminta tuh mereka juga minta kompensasi nggak ya? Nah, ini nih. Ini yang jadi pertanyaan juga. Kalau gitu. dia yang diminta ya, artinya kan, benar-benar. lu jadi orang Indonesia dong gitu, iya. main Kan bola ada di sini. banyak pemain-pemain yang Brazil gitu diinin ke Jepang kan juga ada yang dapat kompensasi juga. Nah, makanya kan? itu gua, Nah, kalau di sana terbuka, ada kompensasi. ada yang terbuka ada yang enggak gitu. Tapi memang kadang-kadang kalau pemain-pemain yang udah kerasan misalnya pemain Brazil di Jepang gitu ya, mungkin sudah enak nyaman tinggal di situ ya udahlah gue pengen jadi warga negara Jepang, dia dapat keistimewaan juga gitu. Kayaknya beberapa pemain juga mungkin ya kayak misalkan Sumareh misalnya. Itu juga kan mereka Malaysia ya. Visa Schengen-nya itu juga dicari juga kadang-kadang. Visa Schengen itu kan kemana-mana jadi enak gitu Enak, ya. ya. Kalau Malaysia, Iya. nah itu juga jadi privilege juga yang diincar juga biasanya gitu sama Ada pemain-pemain. benefitnya Ya, ada pokoknya. benefitnya gitu loh. Nah, gue juga mikir ini yang sana itu Ya mikirnya karena mungkin ya gue pengen main di timnas aja. Nah, gitu. iya, Karena kalau- sulit untuk nembus timnas yang sana. Iya, Betul. kalau polos-polosannya kan gitu. Iya, polos-polos aja kan Tapi gitu. kalau misalnya mau nanya lebih lanjut, gue dari dulu penasaran itu. Nanti berarti lain kali kita tanya Bandung lagi. Ada nggak itu ya? Iya. bener. Mau dia bilang iya apa enggak kan yang penting itu jawaban resminya. Iya, Ya kan? benar. Gitu. Tapi kan juga kan nggak semudah itu. Kalau pelatih itu kan pasti kan lihat dulu nih. Mungkin ada pemain yang ditawarkan ya kan. Pasti dia lihat dulu di videonya. Cocok nggak dengan karakter gue? Kan nggak mudah juga untuk. Oh ya lu kan di sini ya.
Ya kan, yang sekarang aja yang ada aja banyak kan yang naturalisasi kan juga nggak masuk ke squad timnas. Iya, iya. Iya, pasti Karena kan juga ya bukan karakter kebutuhan pelatih ini sih. juga pasti macem-macem lah gitu loh. Nggak semudah dia datang naturalisasi main, yuk main sama gue nggak bisa kayak gitu. Tapi ada juga nggak sih coach pelatih yang udah kerja sama agen? Dapat bagian gitu. Kalau kerja sama agen mungkin ada. Tapi Pokoknya gua nggak dia kerja sama, nih lu approve ya pemain gua. Pokoknya ya udah ada obrolan lah. Hah? Ada nggak sih? Gue nggak ikut-ikut ah. Gua nanya doang, Iya, benar. ada nggak sih? Ada nggak? bener. Ada. kalau nggak tahu lah kalau masalah Nggak tahu obrol ya? ada iya masalah Oh, obrol. ya nggak apa-apa kalau nggak tahu. Kalau ngobrol sih sering mungkin ya. Oh kalau ngobrol sering. Kan gua kan cuma nanya ya kan. Ya barangkali kan Betul, ada betul. langganannya. Langganannya aja kan. Ya udah. Untuk masukin pemain juga gampang ya kan. Ya kan. Terutama kan agen itu kan megang pelatih. Kalau pelatih udah megang di situ kan udah apa lagi ya ibaratnya udah ada kerannya lah. Oh. Udah ada wadahnya kan Ada bisa masukin vendor. pemain, ada vendor. Oh, ada ya kan? vendornya. Ada vendor. Mas Rais nggak mau ikut-ikutan, Enggak kenapa? ada. Pasti Gue nih kan diam dulu. ya enggak. Pasti ada Kan loh. biar Mas, pelatih pasti yang ada. menjawab kan. Iya makanya gua kan nanya. Biar Gua nanya. dari ini pelatih Enggak, yang jawab. kalau gua kan sekarang kan kalau gua kan pelatih kekinian awal-awal nih Iya, baru, iya, iya. belum yang Belum yang ngerti, kesananya belum ngerti lah, belum belum ngerti masih polos lah Iya, ya iya, kan. iya. Jadi kalau udah Belum sampai apa-apa titik lah. sana kasih tahu ya coach. Sekarang juga ada yang dari agen jadi manajer tim ada. Udah ada. Abang Oh, kita iya, juga iya. itu. Abang kita juga itu. Abang kita. Mungkin dia udah Supaya tergusur lebih udah. mudah, Bang. Mungkin karena udah regenerasi Regenerasi agen. 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 Yang kekinian Ada, sekarang iya, yang lagi kekinian. dia. Udah semua memang Benar. rata-rata agen. Naturalisasi agen juga nanti bisa ada juga. Naturalisasi agen. Ya karena agen harus lincah kan. Pertemanannya Sekarang harus mungkin sebutannya intermediary. Intermediary. Iya, jadi Intermediary. lo nggak mesti Lisensi FIFA resmi lagi. lisensi. Nah, itu dia tuh bahasanya tuh. Udah bergeser semua ya. Ya intinya intermediary itu kan calo. Calo. Ah, iya. Bahasa ini mah calo sebenarnya. Calo. Iya, kalau bahasa di peraturan Peraturan ininya. undang-undang kita itu namanya komisioner. Jadi dapat komisi. Komisi gitu. ya kan. Itu yang cari. Iya, kalau bahasa zaman dulu ada lagi maklar. Lumayan lah ya. Itu bahasa ya. Iya. Jangan nanti agen marah loh. Kalau agen kan langsung berpikir, oh gue kan ngasih fasilitas ini. Iya, Iya. ini gue tadi cuma ngomong istilah doang. Istilah-istilah Permainan yang dulu. bahasa doang. Iya. Broker termasuk Agen nggak sih? agen-agen Termasuk sekarang ya? tanggung jawab kok. Gue yakin gak kayak agen zaman gue dulu. Bener, agen gue zaman gue dulu parah ya kan berangkat lo. Tapi abis itu Dilepas. pas ada cerita pas lu berangkat ke Jawa ya, pas udah sampai dianterin ke kereta, yuk kumpulinnya 200 buat tiket kereta. Ditagih malah. Ditagih malah buat serius. Siapa Parah tuh, Coach? sih. Bukan Lu tuh bukan agen. Kalau kita tuh Dulu penyalur itu tau lo. Penyalur. Bener, serius, Tan, beneran. Kasian anak-anak beneran. Kadang-kadang tuh cuma modal telepon aja ya. Nih yang mudah-mudahan sih agen-agen sekarang oke lah, jawab ya. profesional lah. Ibaratnya modalin lah ya kan. Iya, iya. Profesional modalin nampung yang tadi mau Valen bilang nampung ya kan. Ongkos diongkosin, dikasih makan. Kadang-kadang tuh ada agen, kalau kita bilang agen minyak. Jadi cuma telepon, oh iya ya cuma hubungan telepon, tapi masalah duit semuanya akomodasi, ya udah tanggung pemain. Kayak gitu, tanggung pemain, ada yang tidur di musola, ya kan, ada yang naik bus lah kayak macem-macem. Gimana Kayak tuh, gitu. Bang? Ya, nggak apa-apa ini kita denger aja ya. denger aja. Ya ini kan bagus, kan. makanya langsung dari sumbernya. Ya kan kayak gitu, yang ngerasain juga kayak gitu, pernah ngerasain. Coach pernah ngerasain? Pernah ngerasain, berangkat tuh sini, tetap aja pakai kita modal sendiri. Ya kan, gue pernah Tapi terganti waktu nggak? itu gue berangkat, enggak diganti, malah dia ntar kalau kita masuk, mereka Tapi waktu itu motong si Abrar nanya, lu tuh dulu posisinya ini lapisnya siapa sih? Pas di Persija? oh, anak Maruf. Anak Anang Ma'ruf. Anak Brar. Ma'ruf. Anak Maruf. Anak Maruf. Jadi Sebelum Ismet ya? sebelum Ismet. Ismet. Kalau Ismet kan Anang keluar baru Ismet masuk. Iya, Kan iya. nggak mungkin kalau di situ ada Ismet ada Anang. Pasti juga nanti Iya. salah satu kan nggak ada yang main. Nggak, mereka nggak akur. Bukan nggak aku, Oh, bukan pasti nggak kan juga akur. cari mainnya lah. Ya kan? Cari, kalau di Liverpool kayak apa gitu kan. Iya, siapa nggak, tahu. gue kirain dia nggak akur berdua. Karena posisinya Ya kan? aja Kiri Bang. siapa? Kiri Budiman. Kiri Budiman. Budiman yang ini? Budiman Yunus yang kecil, Iya. Budiman. Jadi kalau gue tuh dulu lucunya tuh kalau gue lagi nggak main, gue di atas gitu kan, gue nonton. Nah kalau di antara dua ini yang kena akumulasi atau nggak main besoknya, udah gue langsung besok main. Antara kiri atau kanan? Antara kiri atau Berarti kanan. lo ngarep mereka kalau nggak cedera akumulasi kan? Iya dong. Iya, ya sedikit-dikit kayak Tapi gitu lu lah. akui nggak emang lu itu
emang lu bertanya-tanya nggak kenapa nggak lu aja di situ? Yang utama Ya, gitu. ya satu kan kalau kita bertanya-tanya kan di situ kan kita pahami lah karena di situ kan senior. Iya, itu jawaban lu sekarang. Ya kan? Maksudnya dulu lu gregetan Dulu nggak? gregetan lah, Dulu lu pengen merasa main sebenarnya lah. gue bisa juga Wah, kok sama dia. Ya iyalah, dulu kan apa jiwa muda kita kan kadang-kadang gue juga marah-marah lah. Aduh, kenapa gue nggak main nih? Kayak gitu lah, emosi udah pasti ada. Iya, iya. Apalagi waktu kadang gue sih Habis itu cerita- PSM. Habis itu gue PSM, enggak, habis kalau dari Sleman gue ke, habis dari Persija gue ke Sleman. PSM kapan? PSM habis dari PS Pekanbaru 2004 baru gue ke PSPS. Berarti masuk tim ini juga waktu tim Galacticos PSPS. Oh yang Kurniawan. Yang Kurniawan segala Yang macam membuat Bima harga Sakti. pemain. Iya, Oh, Kurniawan, yang itu. Abi Kurnia baru tuh di situ tuh. Miliaran Itu terakhir lah ibaratnya PSPS tuh lagi kenceng-kencengnya Lagi juga. kenceng-kencengnya Lagi itu. kenceng-kencengnya juga PSPS. Oh gitu. loh, itu. Tapi lu yang inti yang di mana? Yang itu di PSM. 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 Bek kanan juga. Bek kanan juga. Sebelum- PSM. oh, iya. PSM itu udah inti. Eranya Ponario ya? Era Ponario, benar. Oh lu bek kan ada loko dong. Enggak, Loko udah keluar. Keluar Di itu. situ Oh, udah keluar. Di situ Oscar masih ya? Oscar udah keluar. Pokoknya di situ iya. asingnya Abada Herman. Oh iya, benar-benar. Terusnya Fernando di dua center back, di gelandangnya Punario sama Samsul Hairudin. Iya, itu berdua. Terusnya di kanannya Ronald Fagundes, sorry di kirinya Ronald Fagundes, di depannya Junior 5 sama Osvaldo Moreno. Nah, biar Osvaldo terjawab. Moreno, Soalnya benar-benar. penonton kita masih banyak yang nanya nih, Osvaldo Akmal Moreno. beneran gak sih? Kata gitu. Iya, dulu PSN. Pelatihnya ya kan? siapa ya? Pelatihnya pertama almarhum Miroslav Janu. Oh, Janu. Habis itu Janu nggak lanjut, terusnya ganti sama Pak Basri. Habis Pak Basri sampai putaran kedua stop, habis itu ganti si Frit Korbat dari Belanda. Oh, Dari itu lu Belanda. inti terus. Itu inti terus. Pokoknya itu udah inti, terusnya main di Champion Asia. Iya, kan, itu. luar Lu biasa. inti terus dititipin orang nggak? Apa emang pilihan pelatih? Apa Di dari situ prestasi? itu nggak gitu, itu Bos. justru di situ gue nggak nyangka kok bisa Akmal bisa main inti ya kan. Dikiranya jujur bro, gue nih pas dilihat sama Janu itu gue bilang, ini pemain bola apa enggak ya kan, udah rambut belah tengah ya kan dulu face gue kan ya lumayan natannya ya kan. Ya kan waktu gue main bola Nggak ada tahu. fotonya, Coach. Oh, ya, Nggak itu ada. dia Naikin ya dong kan. kalau Kamu ada. main bola kayak gini. Orang kata gue diremehin di Makassar. Akmal apa itu Ji? Apa itu? Gitu-gitu tahu sendiri kan kalau Hamka ngomong kan. Iya benar-benar. Apa itu Ji? Ya kan? Tapi ya gue ikutin karakter, cuma ada di situ ada abang angkat gue ya almarhum Bang Palma, malah pokoknya lu main keras aja di sana. Udah kita ganti karakter itu orang udah seneng semua. Berarti lu udah ngerasain dari cadangan sampai ke inti. Waduh udah ngerasain semuanya. Nah, Dari biar ada cadangan biar ke biar inti. biar pemain-pemain kita tuh kalaupun dicadangin sekarang jangan ngambek Justru keras. dari baku cadangan kita termotivasi. Karena ya kan? gua mau bridging yang ini komplain Sintayong ke pemain depan katanya kurang dapat jam main. Maksud gua kalau emang masih ada opsi pemain asing pasti kan pengen secure dong Yes, pelatih. iya, iya. betul. Nah, tapi ketika Klub-klubnya. pelatih ngasih orang lokal atau striker lokal menit bermain kayak Taufik kemarin atau Iya, siapapun kasih mau kesempatan. 10 menit, 20 menit ya lu buktiin di Buktiin, situ. buktiin. Iya, itu dia. Ketika dalam 20 menit, 10 menit lu bisa memberikan sesuatu, pasti dilirik juga Pasti, kan. bro. Jangan Nggak manja untuk nunggu regulasi, jangan ada pemain asing dong Iya. buat Iya. pemain depan. Ya nggak Iya. mungkin. Tapi konsisten saat dikasih menit Nah. bermain, lu Iya. buktiin. Karena gue dengar juga Ya kan, jangan dari manja. si Bandung tuh sempat cerita juga gitu. Maksudnya Coach Sinteyong ini sebenarnya udah ngincar salah satu pemain lah klub Liga 1 gitu. Pemainnya tuh agak bisa sayap lah, posisi nyerang gitu. Nah terus dia ngelihat di pertandingan sebelumnya sebelum dia langsung datang ke stadion itu bagus pemain, trennya bagus. Nah pas Sinteyong hadir langsung ke stadion dia main drop. Coret langsung. Coret. Nah gitu. kan berarti Ini emang mesti- benar-benar memang harus benar-benar ya saat konsisten. itu juga Jadi- konsisten. Jadi gini, benar kata Bang Valen ya, tidak hanya di di pertandingan, tapi di latihan pun juga kita menunjukkan konsisten dan performa kita yang lebih bagus. Karena di situ Justru dipilihnya. dengan pelatih asing itu pelatih asing objektif. Kalau dulu maaf ya, kalau dulu kan banyak pelatih maaf ya. Mungkin Kita juga gambar-gambar eksklusif iya. loh nih. Iya, Nah, ini gambar-gamar dari nih Mas baru Bima nih dapat nih. Eksklusif kan. dari orang Dari lapangan. Mas Vino. Dari orang Dari lapangan. Vino, ya kan? Kalau dulu tuh kita dari latihan aja kita menunjukkan performa yang harus kita kerja keras ya kan. Kita bisa menunjukkan performa kita bagus. Nggak hanya main doang loh, Bro. Iya iya makanya. Iya cerita Bima Sakti lah. Iya. Waktu dulu dia di Swedia apa Swiss sih? Basel. Bukan Ya Basel. itu pokoknya dia bilang, Nah. gila lu latihan aja kayak begini, bilang ke lawannya. Lah, ya memang kayak begini namanya latihan ya sama kayak Kayak waktu gitu, main. slidingan Mas Bima. Gue ngerasain Mas Bima di PSPS Pekanbaru. Ya Oh kan? iya. Sampai gue ditelanjangin, Bro. Gila, abis beneran. Dia bilangin ya, gila lu bro. Tapi dia dengan kata-kata dia bilang, abis dari Pekanbaru kan, Mal, itu nggak tahu kata-kata, gue masih ingat sampai sekarang, Mal, lu kalau main di PSM pasti lu inti.
Oh. Tapi gue nggak mimpi bisa main di PSM, bener. Akhirnya gue bisa main di Main di PSM. Cuma PSM. itu kata Mas Bima. Sampai sekarang gue inget apa kata Mas Bima. Sampai Mungkin saat gaya lu udah dilihat dia memang gaya mainnya Main mirip PSM. gaya main PSM. Ya, Cocok sama mungkin. gaya Cocok. Dari dulu emang udah ada bakat Sirina analisa Pace. ya. Cina Pace. Cina Pace. Ewako. Ewako. Oke. Wong itu Galo. Itu Sriwijaya. Iya. Itu Sriwijaya, Pak. Sriwijaya. Orang semua bersaudara. Udah sejamnya gue mau ke studio Iya, nih. iya, Bang, udah resah. Oke. Enggak, salah Lihat pasti. lebih dari sejam. Sampai jam 7 aja. Kita doain aja ya timnas menang lawan Timor Leste. Kita juga harus dukung timnas putri lawan Filipina ya. Ya. Hari ini juga kan? Oke. Betul, malam hari ini juga. malam ini Jangan juga. lupakan dong Garuda Jangan- Garuda apa? Garuda Pertiwi. Garuda Pertiwi. Pertiwi. Kemarin Coach Rudi Eka. Thank you for Mas, watching. Sampai semangat ketemu lagi terus. minggu depan. Matildas. Dah. Australia, Matildas.